bakal kamu lakuin kalau ada orang asing yang minta tolong karena dia mau cari bantuan atau malah nganggep itu cuma prank? Jangan sampai kayak cewek ini ya lur, gara-gara nggak nolongin dia digentayangin sama arwah orang itu. Assalamualaikum lur, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di Unang Review. Cewek itu adalah Jung Sera, tokoh utama di film Korea Selatan tahun 2022 yang berjudul Anchor. Jadi Sera ini adalah pembawa berita yang suatu malam dapat telepon dari Yeon Mi-so, seorang perempuan yang bilang dia sama anaknya itu bakal dibunuh. Tadinya Sera nganggep itu cuma telepon prank doang. Tapi ketika dia selidiki nih pada akhirnya ternyata dia nemuin Mi-so sama anaknya udah jadi mayat lur. Sejak itulah Sera selalu dibayangin sama arwahnya Mi-so. Sampai penyelidikannya Sera itu mengarah ke psikiaternya Mi-so yang ternyata juga seorang hipnoterapis. Itu orang yang bisa menghipnotis gitu lur. Kan sus banget ya. Jadi siapakah pembunuh Mi-so dan anaknya? Nah, di film Anchor ini di awal kita bakal ngelihat betapa lancarnya karirnya Jung Sera. Dia disegani bahkan selalu diandalkan sama atasannya. Tapi ternyata di sisi lain kehidupan pribadinya Sera itu nggak selancar itu lur. Karena hidupnya itu selalu dikontrol, diatur-atur, diikut-campuri. Karena hidup dia itu selalu diatur, dikontrol sama ibunya yang suka mabok. Nah, menurutku itu tuh poin yang jadi film ini menarik, yaitu cerita tentang dinamika ibu dan anak. Ini tuh ngingetin aku sama film Black Swan yang dibintangi Natalie Portman. Kedua film ini tuh sama-sama punya nuansa psikologi thriller yang kuat. Dan tema tentang ibu dan anak itu juga jadi semacam pola ya di film Anchor ini yang terhubung antara Mi-so dan anaknya sama Sera dan ibunya. Terhubungnya kayak gimana? Nah, itu bakalan dijelasin di plot twistnya nanti. Selain itu di film ini dari segi visual juga aku suka lur. Dia punya look yang clean, rapi, kayak vibes berita lokal yang kaku dan baku gitu. Terus itu juga diperlihatkan dari kehidupannya Sera yang serba teratur di tangan ibunya. Kalau dilihat dari wardrobe dan makeupnya Sera juga kan kelihatannya tuh bersih gitu ya, nggak menor, nggak yang terlalu tebel. Terus juga bajunya itu selalu formal dan selalu simple, elegan gitu loh. Tapi buatku ya lur, visual yang terlalu perfect, terlalu teratur kayak gitu tuh justru ngasih kesan yang gak nyaman. Tapi in a good way ya. Karena kan ini film tuh genrenya bukan yang normal dan happy kiowo. Tapi tuh genrenya tuh lumayan dark ini. Lalu angle kamera dan pengadeganannya juga bagus. Malah menurutku ya di beberapa adegan itu punya makna lain. Misal ya di adegan ketika ada orang yang berusaha ngebuka pintu rumahnya Mi-so. Ya itu mah cuma kelihatan kayak oh ini pembunuhnya nih yang mau masuk ke rumahnya Mi-so nih. Tapi setelah tahu ceritanya kayak gimana, setelah aku selesai nonton filmnya, aku baru sadar ternyata scene itu tuh bisa menyimbolkan bahwa ada sesuatu yang jahat yang bakal keluar dari dalam dirinya Mi-so. Ini sih teori pribadi aja ya lur ya, cocok logi penonton, oke? Ada lagi tuh scene di awal-awal dimana terlihat pantulan ibunya Sera itu di layar TV yang mati, kan burem gitu ya. Awalnya aku mikir, wah oke juga nih shotnya. Tapi setelah kelar nonton dan setelah tahu ceritanya ini tentang apa dan gimana, aku jadi berpikir, oh iya juga ya, kenapa untuk memperlihatkan ibunya Sera itu nggak langsung di shot aja orangnya? Kenapa kudu ngelewat pantulan TV terus jadi bikin siluet burem gitu? Jujur li pada awalnya aku nggak ngarep apa-apa sama film ini karena aku kurang tertarik sama cast utamanya, yaitu Chon Woo-hee yang jadi Sera itu. Gara-garanya aku pernah nonton dia di film The Wailing yang sorry to say aku nggak jodoh sama filmnya karena aku bosan dan ngantuk parah. Pun aku nggak ngikutin karya-karyanya Mbak Woo-hee ini di series atau film lainnya. Tapi ternyata di film ini bagus lur. Menurutku dia mampu menunjukkan emosi kompleksnya lewat detil-detil ekspresi wajah sama gestur tubuhnya. Yang aku lihat ya, dia berhasil menunjang pembangunan suasana psikologis yang cukup intens di film ini. Definisi dia tuh stresnya ngajak-ngajak lur. Terus ya ternyata kan dia plot twistnya anu. Nah pas dia anu itu
itu juga beda mukanya, dari tatapan matanya itu juga beda. Kan berarti dia bisa menjiwai banget ya si karakternya itu. Tapi sayangnya cuma dia Cash yang menarik di film ini. Bener-bener dia tuh ngebawa acting filmnya sendirian lur. Soalnya aku nggak melihat karakter lainnya itu hidup kayak ibunya Sera. Menurutku di sini actingnya dia tuh kurang mantep, kurang nendang gitu. Untungnya sih disupport sama lawan mainnya ya, jadi mendingan. Aku tuh cuma dapat keselnya doang dari si karakter dia. Siapa sih namanya? Ya itulah ya. Padahal di akhir juga dijelasin masa lalunya dia yang kesusahan kayak gimana. Tapi ya itu karena actingnya kurang greget, kurang tebel. Jadi aku nggak bisa bersimpati sama dia. Terus Shin Hak-yeon juga yang jadi In-ho, si hipnoterapisnya itu, dia tuh bener-bener lempeng banget ya lur ya. Mungkin mau ngasih vibes misterius karena memang dia dibangun jadi karakter yang mencurigakan, tapi sampai akhir juga dia kayak gitu terus. Lagi panik juga ekspresinya kayak cuman melotot doang lur. Bener-bener kayak tidak ada energi. Aku sangat menyayangkan sih, padahal dia ini megang peranan penting juga di film ini. Nah menurutku tokoh Sera di film ini kan krisis identitas ya lur ya. Dia nggak tahu apa yang dia inginkan, dia nggak tahu apa yang sebenarnya salah nih di diri dia. Sama kayak gitu, film ini juga krisis identitas. Karena menurutku dari segi plot ceritanya aja tuh nano-nano banget. Gini maksudnya, di paruh awal vibes-nya itu horror misteri. Ada teka-teki pembunuhan, ada penampakan hantu, dan nya itu juga dibangun lewat jump scare sama scoring ala-ala film horor. Oke, itu berhasil dan memang membuat aku deg-degan, tegang, bahkan satu kali kaget. Tapi setelah menit ke-45, film ini tuh kayak kebingungan. Tiba-tiba tuh berubah haluan jadi psikologi drama thriller. Misterinya hilang, horornya juga hilang. Udah gitu, di paruh kedua film itu tuh kayak gerusa-gerusu banget untuk membuka misterinya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman karena build up-nya, pembangunan konfliknya dari awal itu rasanya bertele-tele dan lambat. Alhasil plot twist yang di akhir ini yang seharusnya membagongkan, membuat penonton tercengang-cengang, jadinya tuh biasa aja. Karena ya itu ketegangannya tuh menurun duluan lur. Apalagi kalau kalian udah ngeh sama clue-cluenya, sama petunjuknya nih, pasti udah bisa nebak ini endingnya, plot twistnya tuh bakal kayak gimana. Pun ya lur ya, di part ending menurutku tuh konsepnya kayak melenceng gitu loh dari awal. Kayak ada anomali-anomali gitu, dan itu juga aku nggak mudeng ya sebenarnya itu apa maksudnya di ending. Rada maksa dan jatuhnya aneh lur. Tebakanku ya, karena film ini tuh terlalu kepengen ngebawa banyak ide yang sebenarnya bagus-bagus aja, cuman eksekusinya, teknisnya itu kurang tepat. Jadilah kayak gini, terlalu banyak twist tapi kurang berkesan di hati penonton. Ibaratnya pacaran ya lur ya, deg-degannya itu di awal doang. Ketika filmnya habis ya udah lupa, nggak ada sesuatu yang melekat di ingatan penonton tentang film ini. Bandingkan sama The Call, film Korea yang sebelumnya aku review, itu dia konsisten dari awal sampai akhir ngomongin apa dan apa, jadi penonton juga enak ngikutin alurnya dan ada adegan-adegan yang termemori gitu loh. Nah, ada satu lagi nih lur, yang paling nyebelin di film ini. Aku nggak ngerti ya kenapa gak ada subtitle buat tulisan-tulisan kayak di kertas, di TV, di sampul buku, di film ini. Yang padahal itu penting banget buat keterangan ceritanya. Tapi karena aku gak bisa bahasa Korea, aku jadi nggak paham itu mereka lagi ngomongin apa. Kan aku jadi merasa seperti orang bodoh ya lur ya. Ya masa aku kudu pause dulu filmnya terus aku buka Google Translate? Kan rempong. Tapi overall sebagai film debutan sutradara Jung Ji Yeon ini patut diapresiasi. Karena seandainya naskahnya rapi, film ini jadi seru banget lur. Jadi aku pengen rate film ini di 6,5 dari 10. Not bad kan? Memang film ini tuh cocok-cocok aja buat tontonan gabut. Cuman ya itu berpotensi bikin ngantuk dan jenuh. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa sediain cemilan atau minuman apa gitu yang seger-seger. Aman ya. BTW kalian bisa nonton film Encore ini di aplikasi Catch Play. Nah kalau menurut kalian yang udah nonton filmnya, gimana reviewnya dan berapa ratingnya? Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saveria biar aku bisa terus kasih review jujur ke kalian. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa join grup telegramnya karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti atau klik link di description box. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.